Selamat pagi saya ucapkan kepada saudara-saudariku semuanya, dimanapun berada, dan juga terimalah salam terima kasih saya kepada saudara-saudariku semua yang telah memberikan dukungan dan perhatian penuh terhadap diri saya. Pada kesempatan ini, saya kembali berbicara di depan media sosial. Itu semua tidak luput dari dukungan yang telah saudara-saudariku berikan. Saya memiliki kekuatan, itu semua karena saudara-saudari. Dan pada saat ini kembali saya akan menyampaikan beberapa hal di media sosial ini, mengingat sudah beberapa kali saya berbicara menyampaikan permasalahan yang saya hadapi, tetapi sepertinya pihak-pihak yang harusnya bertanggung jawab terhadap permasalahan saya sampai detik ini tidak pernah menunjukkan batang hidungnya. Apakah mereka merasa kurang jelas terhadap penyampaian permasalahan yang saya hadapi? Ataukah memang benar-benar mereka tidak mau bertanggung jawab terhadap permasalahan yang saya hadapi? Untuk itu, saudara-saudariku semua, pada kesempatan ini saya akan kembali mencoba menjelaskan permasalahan yang saya hadapi. Namun sebelumnya, saya ingin mengingatkan kembali bagaimana perawatan Rumah Sakit Eva Rina Eta Ham terhadap suami saya yang sebelumnya sudah saya katakan selama 6 jam suami saya tidak mendapat perawatan yang intensif dari dokter. Selama 6 jam suami saya berada di Rumah Sakit Eva Rina Eta Ham tidak mendapatkan perawatan yang intensif dari dokter, terutama yang berjaga pada saat itu pada tanggal 6 bulan 7 2020. Saya tidak sudi menyebutkan namanya, bukan karena saya tidak tahu, karena saya mau muntah. Saya mau muntah menyebutkan nama dokter tersebut. Di sini dari kwitansi pembayaran pengobatan suami saya selama berada di Eva Rina selama 6 jam itu sejumlah 1.592.600. Itu ada tertera nama dokter yang jaga pada saat itu. Nah, namun sekali lagi saya sampaikan, saya tidak mau menyebutkan siapa nama dokternya karena saya mau muntah menyebutkan nama dokter tersebut. Dan perlu saya ingatkan kepada dokter yang pada saat itu berada di Rumah Sakit Eva Rina Eta Ham, saya ingatkan kepadamu agar lebih baik kau tidak memakai pakaian APD lengkap. Kalau kau takut menghadapi pasien yang masih reaktif, apalagi yang sudah dinyatakan COVID. Nah, sekali lagi saya ingatkan, kamu tidak perlu menggunakan pakaian APD yang lengkap jika kamu takut menghadapi pasien yang masih dinyatakan reaktif, apalagi sudah dinyatakan COVID. Dan kepada Bapak JR Saragih sebagai pemilik Rumah Sakit Eva Rina Eta Ham, mohon memperhatikan dokter-dokter seperti ini. Kalau perlu dirumahkan saja. Karena nama baik Rumah Sakit Eva Rina Eta Ham yang saya ketahui sebelumnya itu baik dan perawat
perawatannya juga intensif. Jangan karena dokter seperti yang saya sebutkan tadi, nama baik rumah sakit Bapak menjadi hilang. Dan selama 6 jam saya nyatakan suami saya itu terluntang-lantung di rumah sakit Evarina Etaham. Dan ketika saya tanyakan pada saat itu, mengapa begitu lama suami saya baru diisolasi ke rumah sakit umum Kabanjahe? Alasannya pada waktu itu adalah bahwa rumah sakit umum masih mempersiapkan ruangan dan mempersiapkan tenaga medis untuk menerima suami saya yang saat itu sudah dinyatakan reaktif. Tetapi nyatanya apa? Ketika kami sampai di rumah sakit umum Kabanjahe, suami saya langsung dimasukkan ke dalam satu ruangan yang nyata-nyata saat itu saya lihat hanya berfasilitaskan satu tabung oksigen dan jarum infus. Hanya itu yang saya lihat. Sementara tenaga medis seperti dokter dan perawat yang saat itu katanya sudah siap-siap menggunakan pakaian APD, tidak saya temui satu orang pun. Tidak saya temui satu orang pun. Sehingga pada video sebelumnya saat saya melihat kondisi suami saya sudah dalam keadaan telungkup, saya bilang, saya berlari ke ruang petugas yang saat itu tidak ada yang menggunakan pakaian APD. Saya berteriak-teriak supaya memanggilkan dokter. Itu berarti pada saat suami saya tiba di rumah sakit umum Kabanjahe, di ruang isolasi, tidak ada satu orang dokter atau perawat pun yang siap siaga menerima suami saya yang saat itu dimasukkan ke dalam ruang isolasi. Berarti dalam hal ini pihak rumah sakit Evarina dan pihak rumah sakit umum tidak ada konfirmasi, tidak ada kerjasama yang baik. Kalau ada kerjasama yang baik, ada laporan dari Evarina bahwa ada pasien darurat yang akan diisolasi ke rumah sakit umum Kabanjahe, tentunya pada saat itu rumah sakit umum Kabanjahe akan mempersiapkan tim medis untuk menerima pasien yang sedang darurat. Tapi nyatanya tidak ada. Sehingga dalam hitungan jam suami saya sudah dinyatakan meninggal karena tidak mendapatkan perawatan yang intensif baik dari rumah sakit Evarina maupun dari rumah sakit umum Kabanjahe. Kemudian pihak gugus yang seharusnya memberikan perhatian terhadap saya dan keluarga saya. Mengingat suami saya sudah meninggal dunia dan sudah dikuburkan secara COVID, tapi nyata-nyatanya sampai saat ini saya dan keluarga saya tidak mendapatkan pantauan. Termasuk ketika saya melakukan isolasi mandiri di rumah itu adalah inisiatif saya sendiri. Tidak ada pantauan. Berarti dalam hal ini, tim gugus sudah lalai dalam melaksanakan tugasnya. Sudah lalai melakukan tugasnya. Coba bayangkan, saya selama 45 hari tidak ada pantauan dari tim gugus.
saya berkeliaran di pasar sana, ataupun saya berkeliaran kemana-mana, kalau memang saya ini benar COVID, maka semua saya nyatakan warga Kabanjahe akan juga terpapar COVID. Karena tidak ada pantauan sama sekali dari pihak gugus. Sebelumnya juga saya sudah katakan bahwa ketika kami selesai mengikuti swab, ketika saya sudah selesai mengikuti swab di rumah sakit umum, saya disuruh pulang begitu saja bersama dengan keluarga. Saya mau pergi kemana-mana pada saat itu bebas. Bebas saya pergi kemana-mana. Dan sekali lagi saya ingatkan, bisa saudara bayangkan kalau memang saya benar-benar COVID, saya pasti akan sudah menyebarkan virus COVID kepada semua warga yang berada di Kabanjahe ataupun di mana saja pada saat itu, saudara-saudara. Berarti dalam hal ini sekali lagi saya ingatkan bahwa tim gugus di situ sudah lalai. Tapi sampai saat ini mana tanggung jawabnya? Mana tanggung jawabnya? Dan kembali saya ingatkan untuk dinas kesehatan. Saya hanya dihubungi oleh pihak dinas kesehatan yang juga kebetulan saudara saya, hanya mengingatkan bahwa hasil swab suami saya itu positif. Dan mengingatkan saya itu harus mengikuti swab. Begitu seterusnya sampai 3 kali saya dan keluarga saya mengikuti swab. Dan saat saya menanyakan hasil dalam bentuk surat, tidak pernah ada jawaban yang jelas. Hingga saat saya berbicara di media sosial mengenai surat hasil swab kami, maka tiba-tiba ada surat yang dilayangkan ke rumah saya. Bentuknya seperti ini, saudara-saudara. Ini. Kop suratnya Pemerintahan Kabupaten Karo Dinas Kesehatan. Nah, di sini diterakan nama kami satu-satu, dinyatakan negatif COVID. Sudah dinyatakan negatif COVID dari hasil pemeriksaan RT-PCR SARS-CoV-2 pada Laboratorium Klinik Terpadu Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Di sini juga saya sebenarnya mengalami kejanggalan, saudara-saudara. Kenapa? Pada saat swab ketiga itu, hasilnya cukup lama baru disampaikan kepada kami. Saya sempat bertanya kepada tim puskesmas dan juga pegawai dinas kesehatan yang juga sekali lagi saya bilang saudara saya. Mengapa hasil swab ketiga kami itu lama baru disampaikan? Jawaban pada saat itu karena swab kami diperiksa di Jakarta. Berhubung laboratorium USU sedang di lockdown. Ya. Swab kami diperiksa di Jakarta karena laboratorium USU sedang di lockdown. Makanya hasilnya lama baru diketahui. Tetapi saat saya terima kemarin dari dinas kesehatan, nyata-nyatanya dibuat di sini berdasarkan hasil laboratorium Klinik Terpadu Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Katanya Universitas Sumatera Utara laboratoriumnya itu di lockdown. Makanya dikirim ke Jakarta. Tetapi pada surat ini kenapa saya terima bahwa hasil swab kami itu dinyatakan berdasarkan hasil laboratorium Sumatera Utara. Itu perlu saya pertanyakan. Itu yang perlu saya pertanyakan. Makanya dari awal sudah saya katakan,
Apakah saya ini memang benar-benar COVID? Suami saya itu benar-benar COVID. Nah, suami saya masih dalam keadaan reaktif dan sudah meninggal pada saat itu, sudah dikubur secara COVID. Lalu 3 hari kemudian, saya merevit diri saya sendiri dan anak-anak, dan hasilnya saya non-reaktif. Hasil revit saya pada waktu itu adalah non-reaktif. Kemarin sempat saya berbicara dengan Dr. Novi yang menyatakan, dokter, saya hasil revit saya non-reaktif. Kenapa? Suami saya waktu itu sudah dinyatakan positif COVID. Tetapi kenapa saya setelah yang langsung kontak dengan suami saya ketika saya merevit tes saya hasilnya non-reaktif, lalu jawaban dokter pada saat itu adalah apa? Bahwa virus itu mulai bekerja di dalam tubuh itu membutuhkan waktu 5-7 hari baru dia bereaksi, katanya. Perlu saya ingatkan pada saudara-saudari semua bahwa selama 7 hari suami saya di rumah dan kami berobat jalan, saya bisa menunjukkan di mana saja, sudah saya tunjukkan kemarin, sudah 7 hari kami berobat jalan, dan ditambah lagi 3 hari suami saya dirawat inap di rumah sakit Bakti Murni Brastagi. Itu saja waktunya sudah 10 hari, saudara. Semua itu saya tetap mendampingi suami saya. Dan 3 hari setelah kematian suami saya, ya bisa terhitung 10 hari waktu sakit, 3 hari setelah kematian, baru saya merevit diri. Selama 13 hari. Ya, setelah 13 hari, saya merevit diri, tetapi hasilnya non-reaktif. Sementara dokter bilang butuh waktu 5 atau 7 hari baru virus itu bekerja. Nyatanya sudah 13 hari, mulai dari suami saya sakit sampai setelah dia meninggal, saya sudah kontak dengan suami saya dan baru saya merevit diri, hasilnya non-reaktif. Dari situ pun saya sebenarnya curiga bahwa suami saya itu sebenarnya bukan COVID. Nah, saya tidak tahu di mana letak kesalahan di situ. Ya, saya tidak tahu di mana letak kesalahan. Karena saya, seperti saya jelaskan kemarin, saya, anak-anak saya dan seluruh keluarga saya, bahkan tempat-tempat di mana suami saya pernah dirawat, tidak ada yang mengalami sakit. Dan anehnya lagi, tidak ada dari antara pihak-pihak itu yang di swab. Nah, di situ juga sudah nampak kesalahan dari tim gugus atau dari tim yang berwenang untuk bertanggung jawab terhadap penyebaran COVID ini. Berarti di sini Anda sudah lalai. Anda benar-benar sudah lalai. Anda tidak bisa memutus mata rantai COVID jika cara kerja Anda seperti ini. Dan kepada pemerintah yang berwenang. Pemerintah Karo yang berwenang terhadap persoalan ini sepertinya menutup telinga, menutup mata, bahkan menutup hati. Karena sampai saat ini sudah hampir 2 bulan saya berada di dalam permasalahan ini. Sampai saat ini saya belum menemukan kejelasan ataupun jalan keluar. Saya tidak meminta agar saya dihargai. Karena saya sadar bahwa saya belum memiliki prestasi yang lebih terhadap Tanah Karo Simalem ini. Saya hanya meminta perhatian dari Bapak Ibu pemerintah Kabupaten Karo untuk
memperdulikan persoalan saya ini, mengingat saya ini warga masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Karo. Saudara-saudara saya yang seharusnya tidak bertanggung jawab, yang seharusnya tidak memiliki perhatian kepada saya, tetapi begitu perhatian, begitu memberikan tanggung jawabnya terhadap saya. Baik itu dukungan moral ataupun dukungan spiritual, semua itu saya peroleh dari saudara-saudari saya yang tidak berdomisili dan yang tidak seharusnya bertanggung jawab terhadap permasalahan saya. Tetapi sekali lagi saya mohonkan, saya tinggal atau berdomisili di wilayah Kabupaten Karo, tetapi sampai saat ini saya belum mendapatkan hak saya sebagai warga yang berdomisili di Kabupaten Karo. Jadi dalam hal ini saya mohonkan, tolong agar masalah yang saya hadapi ini diperjelas. Tolong agar masalah yang saya hadapi ini memiliki titik terangnya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada perkataan saya yang mungkin tidak berkenan pada saudara-saudari semua, saya mengucapkan mohon maaf. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.